Oke para sahabat, pembahasan kita hari ini diambil dari teks 1 Korintus pasal 5 ayat 12 terkait kata menghakimi. Pertama-tama kita akan menganalisa kata ini, menghakimi. Kata menghakimi ini ditulis dengan kata dasar krino di dalam teks aslinya. Kata ini dipakai 115 kali dalam teks Perjanjian Baru dalam berbagai varian. Kata ini sendiri tidak selalu diartikan sebagai menghakimi dalam bahasa Indonesia, namun ketika diartikan sebagai menghakimi, kata ini dipakai dalam beberapa nuansa. Yang pertama, nuansa yang negatif, yaitu larangan untuk menghakimi. Lalu nuansa yang positif, yaitu mengizinkan tindakan menghakimi. Dan yang ketiga, nuansa di mana kata ini dihubungkan dengan Tuhan yang melakukan tindakan menghakimi. Arti mula-mula dari kata krino ini adalah memisahkan. Seperti tindakan memisahkan bulir padi dari sekam. Intinya, kata ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dibutuhkan kecermatan yang tinggi dalam membedakan. Selanjutnya, dalam berbagai situasi, kata ini dipergunakan dengan pengertian yang beragam. Misal, membuat keputusan setelah melalui proses memilih dan mempertimbangkan. Dalam nuansa yang negatif, kata ini juga dipakai untuk mengekspresikan tindakan menolak, bahkan mengutuk. Dalam persidangan, kata ini biasa dipakai untuk menggambarkan tindakan membawa seorang terdakwa untuk diuji, apakah ia bersalah atau tidak. Dalam nuansa yang lebih praktis, kata ini memperlihatkan proses dalam membuat keputusan atau ketetapan hati untuk menilai sesuatu terkait salah atau benar secara khusus didasarkan oleh aturan atau ketentuan yang berlaku. Jadi jika dikaitkan dengan iman Kristen, kata ini bisa dipahami sebagai tindakan menerima apa yang seharusnya atau apa yang benar dan menolak apa yang tidak seharusnya atau apa yang salah dengan menggunakan Alkitab sebagai alat ukurnya. Jadi Alkitab merupakan alat ukur yang direkomendasikan ketika kata menghakimi ini dikaitkan dengan iman Kristen. Berikutnya kita akan melihat analisa kata ini di dalam teks 1 Korintus 5:12 ini tentunya. Dalam teks 1 Korintus 5 ayat 12 terdapat dua kali penggunaan kata menghakimi ini. Yang pertama, di bagian A-nya, Paulus tidak memiliki wewenang untuk menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Kata menghakimi di sana ditulis krinein, ya, dari kata krino juga, tetapi sudah mengalami perubahan morfologi, di mana morfologinya krinein ini merupakan kata kerja dan modusnya adalah present infinitive aktif, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari morfologi krinein ini? Kita bisa tarik makna semantiknya. Jadi kira-kira bisa menjadi seperti ini. Paulus sedang berkata, bukan urusan saya atau bukan urusan kamu atau bukan urusan gereja untuk menghakimi mereka yang bukan orang percaya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu bagiannya Tuhan kalau kita lihat di ayat 13. Jadi di sini kita dapat belajar bahwa tindakan menghakimi, ya, itu tidak ditujukan kepada mereka yang di luar iman kita atau mereka yang di luar gereja, mereka yang di luar komunitas kita, ya. Menghakimi mereka itu adalah tugas dan bagian Tuhan. Yang kedua, jemaat di Korintus atau gereja hanya menghakimi mereka yang ada di dalam jemaat, di ayat 12b. Kata menghakimi di sana ditulis dengan kata krinete, masih dengan kata dasar krino, ya.
di mana bentuk morfologinya adalah kata kerja atau verb. Ya, modusnya present indikatif aktif orang kedua jamak. Ya, artinya kita sedang menghakimi atau kita terus-menerus menghakimi. Sehingga bentuk morfologi ini menginformasikan kepada kita bahwa Paulus menyajikan ruang di mana gereja atau orang percaya dapat menghakimi gereja dan orang percaya lainnya, bahkan sebagai sebuah tanggung jawab dalam berkomunitas. Ini yang saya sebut tadi di awal dalam nuansa yang positif, ya. Orang percaya diberikan izin untuk menghakimi sesama orang percaya. Gereja diberikan izin untuk menghakimi sesama gereja. Bahkan tugas menghakimi ini harus menjadi sebuah tindakan yang terus-menerus atau paling tidak menjadikannya sebagai kebiasaan dalam komunitas tersebut. Ya. Baik. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan analisa kata ini dalam konteksnya. Nah, kata menghakimi ini hadir di tengah-tengah pembahasan terkait adanya tindakan percabulan di tengah-tengah jemaat. Jadi konteks yang saya maksud di sini adalah mulai dari ayat 1 sampai ayat 13, ya, keseluruhan pasal 5 dari teks 1 Korintus ini. Kendati demikian, jemaat di Korintus tampaknya tidak berduka atas kenyataan tersebut. Ya, bahkan tampaknya di tengah-tengah isu tersebut, jemaat di Korintus malah masih bermegah. Lalu di ayat 8, Paulus mengingatkan mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi ada percabulan di tengah-tengah jemaat, orang-orang percaya yang masih hidup dalam percabulan, lalu mereka biasa-biasa saja dengan kehidupan seperti itu. Bahkan mereka masih bermega sehingga Paulus harus mengingatkan mereka kembali bagaimana hidup mereka supaya mereka hidup dalam kebenaran. Ya. Dan puncak dari kegelisahan Paulus itu tertuang di ayat 11, di mana ada jemaat yang menyebut diri mereka sebagai saudara, tetapi hidup mereka bertentangan dengan nilai persaudaraan dalam komunitas tersebut. Sebab mereka melanggar kekudusan yang merupakan salah satu nilai utama dalam komunitas tersebut, ya, komunitas orang-orang percaya, komunitas Kristen pada waktu itu. Nah, mereka yang sudah percaya, yang sudah menjadi Kristen pada waktu itu, menjadi anggota gereja Korintus, mereka berbuat cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak dicantumkan di sini. Nah, seorang yang bernama Fem Perkins di dalam tafsirannya dia menulis seperti ini. Christian communities were private association whose activities depend on the contributions of members. Artinya pada waktu itu keadaan sosialnya komunitas-komunitas Kristen itu merupakan komunitas-komunitas yang privat. Aktivitas-aktivitas mereka itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh anggota-anggota di dalamnya. Sehingga kalau ada anggota yang melakukan percabulan, melakukan penyembahan berhala, fitnah, mabuk, nipu, maka kemungkinan besar itu akan menular kepada anggota-anggota lain. Dan saya menduga ini yang sangat dikhawatirkan oleh Paulus pada waktu itu. Sehingga hal menghakimi di sini terkait dengan disiplin rohani atau disiplin gereja yang disepakati bersama. Dan ini merupakan tugas dari setiap jemaat. Ya, jadi apa yang dimaksud Paulus supaya orang percaya menghakimi orang percaya lainnya, saudara-saudara, di dalam teks 1 Korintus pasal 5 ayat 12 ini adalah bahwa mereka punya tanggung jawab, punya tugas bersama untuk saling menjaga, untuk saling melihat kelakuan masing-masing. Tujuannya apa? Supaya disiplin rohani dan disiplin yang mereka sudah terapkan dalam gereja itu terjaga dan mereka bisa tetap menjadi saksi bagi orang-orang di luar gereja. Jadi kesimpulannya apa, saudara-saudara? Kata menghakimi ini telah mengalami perkembangan makna, mulai dari makna aslinya sampai kepada makna ketika kata ini dipakai untuk menggambarkan salah satu fungsi orang percaya dalam komunitas mereka untuk saling menjaga dalam kekudusan. Teks 1 Korintus 5 ayat 12 membatasi orang percaya
dalam melakukan tugas menghakimi. Tugas ini hanya bisa dilakukan di antara mereka sendiri dan dalam komunitas mereka sendiri. Menghakimi di sini adalah tindakan memberikan teguran, menyatakan kesalahan, dan menegakkan disiplin rohani. Ketika ada orang percaya yang tidak lagi hidup menurut pedoman firman Tuhan, atau mereka hidup dan melanggar kekudusan. Kedua, menghakimi dapat juga dimaknai sebagai tindakan memberikan pujian dan penghargaan serta peneguhan terhadap sikap atau gaya hidup yang sesuai dengan pedoman firman Tuhan. Di luar dari tujuan di atas, maka tindakan penghakiman tidak diberi ruang dalam sebuah komunitas orang percaya. Ya. Akhirnya, menghakimi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang percaya kepada orang percaya lainnya untuk memastikan bahwa komunitas tersebut tetap hidup dalam standar Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Misalnya, menegur perbuatan dosa. Ya. Orang percaya boleh saja menegur orang percaya lainnya ketika orang percaya lainnya tersebut sedang jatuh di dalam dosa. Tentu saja harus dilakukan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Misalnya ketika kita menegur, kita harus menegur mereka secara pribadi. Jangan sampai mempermalukan mereka di depan umum. Nah, terkait norma-norma, kita bisa belajar banyak dari sumber lain, saudara-saudara. Jadi, bolehkah kita menghakimi? Tentu saja boleh. Bahkan, itu merupakan salah satu tugas gereja dan orang percaya dalam rangka saling menjaga gereja dan orang percaya lainnya untuk tetap hidup dalam standar Allah seperti tertuang dalam firman-Nya. Namun penting untuk diingat, lakukanlah tugas menghakimi tersebut dengan pemahaman yang benar, dengan cara yang benar, dan dengan tujuan yang benar pula. Tuhan Yesus memberkati kita semua.